Di era digital, ketika jari lebih cepat dari akal dan unggahan lebih dipercaya daripada data, kita dihadapkan pada satu kenyataan. Opini publik tidak lagi lahir di warung kopi, melainkan di beranda media sosial. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya generasi muda. Dalam konteks pemilu, peran media sosial tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Ia menjadi kanal utama dalam membentuk opini, menyebarkan informasi, bahkan menentukan keputusan politik. Peningkatan penggunaan media sosial di kalangan pemilih muda menunjukkan bahwa saluran ini menjadi sumber informasi utama, termasuk informasi politik. Fenomena ini mendorong kami untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana media sosial membentuk opini publik, khususnya dalam konteks pemilu pada 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi platform media sosial yang paling berpengaruh, menilai bagaimana jenis konten mempengaruhi opini serta keputusan memilih, serta menganalisis dampak yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial dalam konteks kampanye politik. Penelitian ini kami lakukan melalui penyebaran kuesioner daring kepada 35 responden dari kalangan generasi muda yang aktif menggunakan media sosial. Data yang dikumpulkan memberikan gambaran awal mengenai kecenderungan perilaku politik digital generasi muda. Media sosial dipahami sebagai platform digital yang memungkinkan interaksi dua arah, penyebaran informasi secara real-time, serta partisipasi publik dalam berbagai isu, termasuk politik. Dalam kerangka demokrasi digital, media sosial berperan sebagai sarana diskusi, advokasi, hingga mobilisasi massa. Opini publik merupakan refleksi dari sikap kolektif masyarakat terhadap isu tertentu. Dalam sistem demokrasi, opini publik mempengaruhi arah kebijakan dan keputusan politik. Media sosial memperluas ruang bagi opini publik terbentuk dengan karakter interaktif yang mendukung diskusi terbuka. Pemilu sendiri merupakan mekanisme demokratis formal yang memungkinkan rakyat memilih pemimpin. Di era digital, media sosial menjadi bagian dari ruang kampanye yang memengaruhi persepsi publik, menjadikannya relevan untuk dianalisis dalam konteks partisipasi dan kualitas demokrasi. Pemilu merupakan mekanisme demokrasi formal yang memungkinkan rakyat memilih pemimpin. Di era digital, media sosial menjadi bagian dari ruang kampanye yang mempengaruhi persepsi publik, menjadikan relevan untuk dianalisis dalam konteks partisipasi dan kualitas demokrasi. Untuk memahami pengaruh media sosial terhadap opini publik, kami menggunakan 3 teori penting. Pertama, agenda setting yang menyatakan bahwa media membantu menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik. Dalam media sosial ini terjadi lewat algoritma dan konten yang viral. Kedua, spiral of silence, yaitu kecenderungan orang untuk diam jika pendapat mereka berbeda dari mayoritas. Ini sering terlihat di media sosial, di mana komentar yang tidak populer biasa langsung diserang atau diabaikan. Ketiga, framing, yaitu bagaimana media membingkai sebuah isu. Di media sosial, framing muncul lewat cara penyajian konten, misalnya lewat judul, caption, atau visual, yang mempengaruhi cara kita menilai isu atau tokoh politik. Ketiga teori ini saling melengkapi dan membantu kita memahami bagaimana opini terbentuk dan disebarkan dalam ruang digital. Data menunjukkan bahwa TikTok, Instagram, dan Twitter adalah platform paling dominan di kalangan responden. Ini menjadikan indikator penting bahwa penyebaran pesan politik harus mempertimbangkan kanal-kanal ini sebagai ruang utama interaksi politik digital. Jenis konten yang memiliki pengaruh besar meliputi debat online, video edukatif politik, hingga kampanye dalam bentuk visual dan humor. Variasi konten ini membuktikan bahwa pendekatan komunikatif yang efektif memegang peran besar dalam mempengaruhi persepsi politik. Dampak positif media sosial terbukti meningkatkan akses informasi politik, mendorong diskusi publik, dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat, terutama generasi muda. Ini menunjukkan potensi media sosial dalam memperkuat demokrasi partisipatif. Namun, di sisi lain, media sosial juga berpotensi menyebarkan hoaks, memperkuat polarisasi, serta membanjiri audiens dengan informasi berlebihan. Hal ini menunjukkan pentingnya literasi digital agar publik dapat memilah informasi secara kritis. Nah, dari hasil kuesioner yang kami dapat, 45,7% responden menyatakan bahwa media sosial sangat berpengaruh terhadap pilihan mereka. Ini memperlihatkan bahwa media sosial bukan hanya ruang informasi, tetapi juga ruang pembentuk keputusan politik.
Partisipasi politik generasi muda menyatakan bahwa media sosial meningkatkan partisipasi politik mereka, terutama melalui edukasi, interaktivitas, dan kampanye digital. Hal ini memperkuat peran media sosial sebagai alat pemberdayaan politik generasi muda. Nah, kesimpulannya, media sosial kini menjadi bagian penting dalam proses demokrasi. Ia dapat memperluas partisipasi dan kesadaran politik, namun juga membawa tantangan serius berupa disinformasi dan polarisasi. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital menjadi kunci dalam memastikan media sosial berperan positif dalam pembentukan opini publik dan kualitas demokrasi ke depan.